Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, di video kali ini, saya akan membahas lebih lanjut mengenai segitiga bola bumi. Sebelum saya membahas, saya harap teman-teman sudah memahami unsur-unsur dan apa saja yang ada di bola bumi itu sendiri. Karena di sini saya hanya akan merekap beberapa unsurnya, yaitu pusat bola bumi, jari-jarinya itu sekitar 6.371 atau biasanya kalau soal adalah 6.400 km. Ada lingkaran besar, lingkaran yang membagi bola bumi menjadi dua bagian sama besar. Kalau lingkaran kecil yang membagi dua bumi, cuman tidak jadi dua bagian sama besar. Kayak di sini, lingkaran kecilnya nggak membagi bagian yang atas sama bawah sama besar. Ada permukaan, tempat titik-titik yang berjarak sama dari titik pusat. Terus ada kutub, puncak-puncak dari bola bumi, puncak kutub utara dan kutub selatan. Garis lintang, garis yang membagi bumi menjadi sebagian selatan dan bagian utara. Nah, ini cukup penting untuk diketahui bahwa lintang 0 derajat itu ada di garis khatulistiwa atau ekuator. Sementara bujur sendiri, garis yang membagi bumi menjadi bagian belahan barat dan bagian timur. Biasanya, kalau di soal, diketahui bahwa Greenwich itu misal ada di kota ini, ada di sekitar sini. Dan itu merupakan acuan sebagai bujur 0 derajat. Itu kalau yang dilalui oleh Greenwich, melalui kota Greenwich. Ada dua lagi yang nggak saya tuliskan. Di sini ada garis meridian atau lingkaran meridian, itu lingkaran yang sama kayak garis bujur sebenarnya, membagi bumi menjadi bagian bumi selatan dan utara, cuma dia nggak melewati garis Greenwich itu sendiri. Sementara ada lingkaran paralel, itu lingkaran kecil yang dia secara bentuk itu hampir sama dengan lingkaran lintang 0 derajat atau garis khatulistiwa, tapi dia memiliki jari-jari yang lebih kecil karena posisinya nggak pada lintang 0 derajat gitu. Oke. Untuk selanjutnya adalah pengertian dari segitiga bola bumi itu sendiri. Segitiga bola adalah segitiga yang dibentuk dari perpotongan tiga lingkaran besar pada permukaan bola. Contohnya pada gambar ini. Ini kan ada tiga lingkaran bola, lingkaran besar. Ini, lingkaran yang ini, dan juga lingkaran yang ini. Ini semuanya sama lingkaran besar, sehingga mereka berpotongan di titik A, B, dan C. Dimana panjangnya kalau kita cari itu mereka bersesuaian dengan sudut-sudut yang ada di bolanya. Lalu di unsur-unsurnya ada segitiga bola bumi ini ada sudut bola. Sudut yang dibentuk dari dua busur di permukaan bola. Ya, contohnya aja kayak tadi sudut A. Dia dibentuk oleh dua busur. Busur apa aja? Busur BA dan busur CA. Atau di sini kalau dilambangkan kan C sama B. Terus ini juga ada C, ada C besar, ada C besar. Ini sudut-sudut bolanya. Terus segitiga bola. Segitiga yang dibentuk dari perpotongan busur-busurnya. Ya ini, segitiga A, B, C. Panjang busur. Panjang dari busur lingkaran besar yang berpotongan di dua sudut bola. Ya udah, berarti contohnya ini panjang busur yang dari AB ini kan panjangnya C, dia berpotongan di dua titik B dan A, sehingga panjang dari AB ini besarnya C atau busur C. Syarat-syarat dari segitiga bola ini lumayan penting, bisa dihafalkan bahwa sudutnya itu selalu kurang dari 180 derajat. Jadi nggak boleh sudut A ini besarnya 200 gitu, nggak boleh. Tapi misal besar sudut A ini 90, ini boleh. Namun jumlah sudutnya selalu lebih dari 190 derajat. Jadi boleh aja ini besarnya 90, yang ini 90, yang ini 90, totalnya kan 270. 270 itu masih diperbolehkan gitu. Karena lebih dari 190 derajat. Cuma kalau misal ini besarnya 60, 60, dan 60, ini nggak bisa digambarkan di bola bumi itu sendiri. Karena bisa dinalar aja loh. Misalkan, kalau kalian pernah tahu, itu ada fenomena di mana pada suatu titik tertentu, kalau kita mulai jalan, terus misal kita lurus aja terus, nanti belok kanan. Lurus terus, belok kanan. Lurus terus, belok kanan lagi.
itu kan totalnya 270 derajat. Tapi kalau di permukaan bumi kita kan bisa balik lagi ke titik awal karena bentuknya itu 3 dimensi bukan 2 dimensi begitu. Nah, biasanya C itu adalah jarak dari 2 titik yang ditanyakan. Kalau misal kita dianalogikan di panjang 2 titik di sembarang di bola bumi. Di sini ada 2 rumus utama. Ada hukum sinus di mana sin A per sin A besar sama dengan sin B per sin B besar sama dengan sin C per sin C besar. Ini bisa dibolak-balik juga. Jadi A besarnya di atas, A kecil di bawah, B besarnya di atas, B kecil di bawah, C besarnya di atas, C kecil di bawah itu boleh. Cuman kalau dibalik semuanya juga harus balik. Karena di sini C ini kan melambangkan panjang dari 2 titik. Biasanya dalam km, cuman kalau di kayak gini, ini biasanya dirubah dulu ke sudut. Kayak misalnya di panjangnya adalah 6.400. Sementara cara nyari C-nya gimana? Panjang C-nya kan 6.400. Cara nyari sudutnya gimana? Ya udah, berarti 6.400 tadi dibagi sama keliling bumi 2πr. 2πr. R-nya berapa? R-nya kan biasanya 6.400 apa 6371 dia. Terus dikalikan sama 360. Jadi gampangannya gitu kalau buat nyari sudutnya. Ini kan R-nya sama, bisa dicoret. Nanti tinggal 1/2pi kali 360 ini hasilnya berapa. Gitu Rek, buat nyari sudut dari C-nya itu. Terus hukum kedua atau rumus kedua ada hukum kosinus. Ini cukup penting karena ini digunakan untuk mencari jarak. Biasanya cos C sama dengan cos A cos B plus sin A sin B cos C besar. Saya bahas selanjutnya di sini aja karena itu berlaku untuk mencari jarak dari 2 titik. Melalui hukum kosinus tadi, A dan B itu bisa dirubah menjadi dengan lintang A lintang B itu jadi kalau di sini besar dari A-nya itu 90 derajat min lintang dari B-nya itu sendiri. Sementara kalau yang dari yang B kecil ini panjangnya adalah 90 derajat min lintang dari A-nya sendiri. Sehingga kalau misal di sini B-nya itu lintang 1 dan A-nya lintang 2, maka cos A-nya tadi bisa dirubah jadi 90 derajat min lintang 1, 90 derajat min lintang 2 cos B-nya. Sin juga sama, 90 derajat min lintang 1, 90 derajat min lintang 2. Untuk cos C-nya sendiri, C ini bisa dicari dari selisih bujur A dan selisih bujur B. Begini Rek, selisih bujur 1 dan selisih bujur 2. Dimutlakkan. Ini lintang, ini bujur. Nah, dengan sifat trigonometri, kita bisa tahu kalau cos dari 90 derajat min X itu nilainya adalah sin X. Dan kebalikannya, sin 90 derajat min X nilainya adalah cos X. Sehingga bisa aja kita rubah yang dari cos 90 derajat min lintang 1 jadi sin lintang 1 dan lain sebagainya. Jadi rumus akhirnya adalah cos C sama dengan sin lintang 1, sin lintang 2, cos lintang 1, cos lintang 2, cos selisih bujur atau delta bujur. Nah, untuk mencari C-nya sendiri, C masih dalam sudut ya ini ya. Itu carinya adalah menggunakan kalkulator biasanya. Atau kalau di soal ulangan itu biasanya diketahui. Misal arc cos dari setengah adalah 60 gitu. Jadi besar sudut C-nya adalah 60. Nah, ini masih dalam sudut. Kalau kita nyari hasil akhirnya, jarak 2 titiknya itu biasanya dalam fisik, dalam km. Cara perhitungannya adalah derajatnya tadi per 360 atau nanti juga bisa kali 2πr atau kali keliling dari lingkaran besar itu tadi. Langsung aja ke contoh soal. Diketahui kota A ada di 30 derajat lintang selatan, 30 derajat bujur barat, dan kota B di 30 derajat lintang utara dan 60 derajat bujur timur. Tentukan jarak kota A dan kota B jika R bumi adalah 6.400 km. Langsung aja jawab.
kita masukkan dulu tadi A nya berapa, B nya berapa. Langsung kita masukkan ke cos C. Ini kan lintang 1, saya di sini pakai yang B. Tapi ini kalau misal kalian teman-teman balik mau pakai yang A aja itu boleh ya, Raya. Cuma jangan lupa kalau misal dibalik satu, dibalik semua. Jangan cuman misalnya yang ini yang pakai yang A duluan, lintang utara 30 duluan. Tapi ini yang baratnya kita pakai yang ini duluan, 30 duluan. Nggak boleh. Jadi begitu. Lanjut. Di sini cosnya hasil perhitungannya kalau setelah kita masukkan tadi adalah setengah kali min setengah plus setengah kali setengah akar 3 kalikan 0, karena di sini selisih bujur itu besarnya, karena di sini bujurnya satunya barat satunya timur, jadi kita jumlahkan. Di sini kan hasilnya 90 derajat. Pas 90 derajat itu 0, jangan lupa ya, Rek. Terus hasil akhirnya cos C adalah min seperempat. Min seperempat ini kita bisa balik dengan kalkulator aja karena hasilnya ini jelek. Di sini setelah saya cari hasilnya adalah 104,477. Dan kalau kita mau ngitung cara fisiknya bisa langsung dimasukkan ke rumusnya tadi. Sudutnya per 360 kalikan 2 pi r bumi. 104,747 per 360 kalikan 2 kalikan pi-nya saya menggunakan 3,14, R-nya 6.400. Sehingga hasilnya adalah sekitar 11.664,334 gitu. Di sini saya sudah mengecek hasilnya dengan GeoBra dan tidak jauh berbeda. Gimana dengan GeoBra sendiri? Hasilnya adalah 11.617,369. Nah, kenapa agak sedikit berbeda ya? Karena di sini kok di GeoBra dia menggunakan R-nya adalah 6.371. Ini sudah bawaan dari GeoBra-nya, yang link yang saya gunakan. Sementara di segitiga bola bumi tadi adalah menggunakan 6.400. Sehingga hasilnya sedikit berbeda. Kalau kita masuk ke kalkulator tidak jauh beda kok. Ini akan benar. Oke, mungkin segitu saja contoh dari segitiga bola bumi hari ini. Kalau teman-teman masih ada yang ingin tanyakan, bisa menggunakan kolom komentar ataupun mengontak saya melalui email dan lain sebagainya. Sekian video dari saya, terima kasih.